Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi di gedung KPK Jakarta. Saat ini adalah gambar yang sedang kami tunjukkan kepada Anda, pemirsa. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, telah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Rahmat Effendi tiba pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Namun, saat kedatangannya, ia enggan memberikan komentar kepada awak media. Kedatangannya adalah untuk melakukan pemeriksaan atas pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah orang sebelumnya telah dibawa ke gedung KPK pada siang tadi sekitar pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan mereka telah diperiksa terlebih dahulu pada siang tadi. Pemeriksaan kali ini adalah sebagai pengembangan yang telah didapatkan oleh pihak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atas laporan warga. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pernyataan langsung dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang terjaring pemeriksaan di daerah Bilangan, Bekasi. Dan saat ini Anda baru saja melihat bahwa Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, telah tiba untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, diduga merupakan pemeriksaan yang sama terhadap orang-orang yang sebelumnya telah dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan tanyakan langsung kepada reporter TV One yang ada di lokasi, Ihsan Sahri. Silakan. Baik, Windy dan juga pemirsa, benar sekali baru saja Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta, tepatnya pada sekitar pukul 22.52 tadi, di mana tadi kami melihat Rahmat Effendi ini turun dari mobil begitu sendirian tanpa ada pihak lain yang disebutkan juga ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Di mana memang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kali ini bukan hanya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lainnya. Dan memang belum dijelaskan begitu, Windy, secara rinci mengenai seperti apa rincian dari kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi ini. Namun informasi awal yang kami terima berdasarkan keterangan dari pihak KPK, dugaan korupsi yang dilakukan Rahmat Effendi ini adalah terkait dengan lelang jabatan. Selain Wali Kota Bekasi, KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya, namun lagi-lagi memang belum dijelaskan siapa saja pihak yang terlibat ataupun pihak-pihak yang juga ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan siang tadi. Dan hingga saat ini tentunya pemeriksaan terhadap seluruh pihak tersebut masih terus dilakukan. Kami pun masih menunggu seperti apa kasus yang menjerat Wali Kota Bekasi ini. Namun informasi lainnya, selain mengamankan sejumlah pihak tadi, dalam OTT yang dilakukan siang tadi itu juga KPK mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan. Namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai besaran ataupun nominal yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dan setidaknya KPK ini memiliki waktu 1x24 jam, Windy dan juga pemirsa, untuk menentukan sikap mengenai status daripada terperiksa yang terjaring dalam operasi tangkap tangan di wilayah Kota Bekasi yang melibatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Kembali ke Anda, Windy. Ihsan Sahri, terima kasih atas laporan sementara Anda dari gedung KPK Jakarta. Nanti pemirsa kami akan kembali menghadirkan informasi terkini dari gedung KPK Jakarta. Sementara kita harus jeda sejenak, pemirsa, pembelajaran tatap muka 100% akan kami hadirkan informasinya usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Kembali di kabar hari ini, pemirsa, beberapa saat yang lalu Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kami akan kembali menyapa Ihsan Zahri. Ihsan, bagaimana perkembangan terbaru dari sana? Silakan. Benar sekali Windy dan juga pemirsa, sekitar 10 menit yang lalu atau lebih tepatnya pukul 22:51 ini Wali Kota Bekasi tiba di gedung KPK di Kuningan, Jakarta. Di mana tadi kami melihat ketika tiba di gedung KPK ini terlihat Wali Kota Bekasi ini hanya sendirian begitu turun dari mobil yang membawanya dari lokasi tempat dilakukannya tangkap tangan hingga ke gedung KPK ini. Di mana memang terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK siang tadi ini, selain Wali Kota Bekasi, ada juga sejumlah pihak lainnya yang juga turut terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut. Namun hingga saat ini pihak dari KPK sendiri memang belum menjelaskan secara rinci mengenai seperti apa kasus dugaan korupsi apa, maksud kami, yang menjerat Wali Kota Bekasi ini, kemudian siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun berdasarkan keterangan yang sebelumnya juga sudah diberikan oleh pihak KPK, operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Wali Kota Bekasi ini terkait dengan dugaan korupsi lelang jabatan begitu. Selain itu, dalam operasi tangkap tangan tersebut juga KPK juga mengamankan sejumlah uang. Namun lagi-lagi memang belum dijelaskan secara terperinci mengenai berapa nominal atau besaran uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Sebelumnya memang KPK ini melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Kota Bekasi pada pukul 2 siang tadi. Dan setidaknya saat ini para pihak termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam begitu untuk mengetahui secara pasti ataupun secara rinci mengenai dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan terhadap orang-orang tersebut. Dan KPK sendiri memiliki waktu setidaknya 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap ataupun menentukan status dari para terperiksa tersebut. Dan informasi yang lainnya yang bisa kami sampaikan, Winnie dan juga pemirsa, Wali Kota Bekasi ini, Rahmat Effendi, pagi tadi masih beraktivitas seperti biasa begitu. Informasi yang kami dapatkan, Rahmat Effendi itu masih berkantor begitu di kantor sementaranya, yakni di Stadion Patriot Bekasi, di mana memang sudah sekitar 2 tahun sejak pandemi COVID-19 ini Rahmat Effendi itu berkantor di Gate 19 Stadion Patriot Bekasi. Selain itu, setelah dari kantornya tersebut, Rahmat Effendi diketahui juga menghadiri rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kota Bekasi. Demikian, kembali ke Anda, Windy. Ihsan, apakah dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dijadwalkan untuk diagendakan melakukan konferensi pers atau memberikan pernyataan kepada awak media? Ihsan? Baik Windy dan juga pemirsa, kami pun di sini masih menunggu memang kapan jadwal pasti dari konferensi pers yang dilakukan oleh pihak KPK ini mengenai penjelasan kasus ataupun operasi tangkap tangan yang dilakukan yang melibatkan atau yang menjaring Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan juga beberapa pihak lainnya. Namun usai dilakukannya OTT pada pukul 2 siang tadi, beberapa saat kemudian memang pihak KPK, dalam hal ini juru bicara KPK, kemudian Ketua KPK dan juga Wakil Ketua KPK sudah menjelaskan sedikit mengenai artinya mereka memang sudah mengkonfirmasi begitu mengenai penangkapan ataupun OTT yang dilakukan kali ini. Dan mengenai kasusnya sendiri, informasi awal yang diberikan oleh juru bicara KPK ini, kasus korupsi ataupun dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi ini terkait ataupun tentang adanya lelang jabatan di Kota Bekasi ataupun di pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan juga penyidik KPK ini atau petugas dari KPK ini juga menemukan sejumlah uang, namun belum dijelaskan secara pasti ataupun nominalnya secara rinci berapa nominal uang yang diamankan pada saat operasi tangkap tangan tersebut. Dan kami masih menunggu kapan pihak dari KPK ini akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan
secara rinci kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ini. Windy, kembali ke Anda. Zahri mengabarkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.